Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada ceramah singkat ini saya sampaikan dan kita renungkan, kemudian kita sampaikan kepada sahabat, teman kita, keluarga kita, supaya hadis ini bukan hanya menjadi sebuah pembelajaran, tetapi juga kita amalkan sedikit demi sedikit, sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Hasan Al-Basri pernah bertanya, Man huwal alim? Siapakah orang yang berilmu itu? Apakah mereka yang sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi? Tentu itu adalah orang yang mendapatkan ilmu. Tetapi orang yang mendapatkan ilmu belum tentu dinamakan orang yang berilmu. Lalu siapa orang yang berilmu itu? Makna sederhana yang diungkap oleh Hasan Al-Basri adalah Al-alim ya'riful khaira fayattabi'uhu wa ya'rifu syarra fayajtanibuhu. Orang yang berilmu adalah orang yang sudah tahu nilai-nilai kebaikan, maka ia amalkan kebaikan itu. Orang yang berilmu adalah ia tahu sifat-sifat keburukan dan kejelekan, maka ia tinggalkan, ia jauhi sifat-sifat buruk itu. Itulah makna sederhana orang yang berilmu. Dalam istilah karakter, keberhasilan membentuk karakter itu adalah ada tiga. Ada knowing the good, loving the good, doing the good. Knowing the good artinya adalah tahu tentang nilai-nilai kebaikan. Loving the good artinya adalah mencintai nilai-nilai kebaikan. Doing the good berarti adalah bukan hanya sekedar tahu, cinta, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Itulah indikator keberhasilan sebuah karakter. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sanadnya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda dan menginformasikan kepada para sahabatnya, Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Wahai para sahabat, tentu kita sebagai umatnya, wahai umatku, maukah aku tunjukkan ada orang yang diharamkan untuk masuk ke neraka? Haram untuk masuk ke neraka. Luar biasa orang ini. Qalu bala, para sahabat menjawab, siap ya Rasul, kami menerima petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami akan amalkan. Dalam bahasa Arab, kata bala itu adalah berarti menerima baik lahir maupun batin, pikiran, jiwanya,
menerima semua. Tetapi kalimat na'am bisa jadi menerima hanya di mulut, hatinya bisa jadi tidak. Maka jawabannya adalah bala, menerima lahir dan batin, siap untuk diamalkan. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang diharamkan untuk masuk ke neraka adalah yang pertama, kullu hayyin, setiap orang yang memiliki sifat tidak marah, tidak mencaci maki orang, tidak dendam. Ia menjadi pemaaf, hatinya tenang, jiwanya juga tenang, karena memang pemaaf orang ini, bukan pendendam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu amalan kita tertolak adalah karena sebab memiliki sifat musyahin. Apa itu musyahin? La yukallimu akhahu fawqa salasati ayamin. Musyahin adalah orang yang tidak mau menyapa, akibat hatinya ada pendendam, ada kekesalan, kebencian, sampai orang ini tidak mau menyapa melebihi 3 hari. Itulah sehingga hayyin, pemaaf, tidak pernah mencaci maki orang, adalah membutuhkan sebuah perjuangan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran yang kita sering baca dan sering kita dengar, ada kalimat ayat, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang akan dimasukkan ke surga adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarah. Sehingga karena pandai menahan amarah, maka dengan sendirinya al-afin, akan mudah menjadi pemaaf. Dalam bahasa Arab, ghadab dengan ghaidh itu berbeda. Kalau ghadab, marah hanya di mulut, tetapi hatinya tidak marah. Kalau ghaidh, hati marahnya bukan main. Mulut bisa jadi tidak marah, tetapi hati marah. Inilah dalam bahasa Sunda sebut dengan neteli, ngegulung nyeri hati. Maka susah orang ini akan menjadi pemaaf. Dalam Quran surat Al-Qalam yang sering kita baca, utullim ba'da dzalika zanim, pendendam itu akan menjadi zanim. Zanim itu setengah manusia, setengah setan. Makanya kenapa manusia purba menurut penelitian arkeolog usianya kadang-kadang tidak lebih dari 20 tahun, kecuali manusia purba yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kenapa? Setelah diteliti, sifat perilaku manusia purba adalah menyerang, menyakiti, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Sehingga ketika orang itu punya dendam, menyerang, menyakiti, jiwanya adalah manusia modern, fisiknya adalah manusia modern, tetapi jiwanya adalah manusia purba. Kemudian yang kedua, siapa orang yang diharamkan untuk masuk ke neraka? Adalah layyin. Layyin itu apa? Orang yang lembut, sopan, santun, kemudian juga dia ramah. Dalam hadis yang lain disebut dengan wajhun malihun, wajahnya penuh dengan keceriaan. Ia begitu sangat santun, lembut. Wajhun malihun, lisanun fasihun, tutur katanya juga baik, wajahnya sopan, santun. Kemudian qalbun taqi, qalbun naqiyun, hatinya juga bersih dari segala penyakit hati. Itulah layyin, lembut hatinya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atau kita bisa jadi hati kita diberikan kelembutan lapang dada. Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa diutus untuk menghadap Fir'aun, yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadap Fir'aun yang kejam, galak, zalim, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya, Nabi Musa memohon kepada Allah, bukan meminta pasukan-pasukan yang kuat, bukan meminta senjata-senjata yang mutaakhir, tetapi Nabi Musa memohon apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Yang diminta adalah lapang dada, supaya tetap santun, supaya tetap ramah menghadapi orang sekejam Fir'aun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika akan menyebarkan Islam kepada seluruh umatnya, yang umat itu perilakunya berbagai macam perilaku, yang diminta oleh Rasul juga adalah Rabbi syrahli sadri, tetapi Allah jawab alam nashrah laka sadrak. Rasulullah sudah dilapangkan dadanya. Itulah layin, sifat yang Allah haramkan untuk masuk ke neraka. Yang ketiga adalah qarib. Siapa qarib? Qarib adalah orang yang senantiasa berkawan. Yang berkawan itu ia begitu setia, ia begitu santun, ia begitu saling menutupi aib, sehingga kawannya bukan kawan sekedar kawan, tetapi saat suka dan duka. Itulah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teman dan sahabat. Ketika teman, maka pada saat kita bahagia, teman mengurumuni kita. Tetapi pada saat kita susah, teman bisa jadi lari dari kita. Tetapi pada saat sahabat, bukan hanya pada saat bahagia, di saat susah pun tetap ia setia. Itulah khairul ashab may yurshiduka ilal khair. Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa menunjukkan kepada kita untuk pada kebaikan. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27 ada penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Celaka saya ya Allah, celaka saya ya Allah. Kenapa pada saat dulu saya jadikan dulu sebagai teman? Penyesalan. Kenapa? Laqad adallani an dzikrika. Teman itu ternyata sudah menyesatkanku. Itulah pertanggungjawaban pertemanan di antara kita. Suatu saat teman kita bisa jadi akan sebuah penyesalan ketika teman itu menunjukkan dan memberi contoh kesesatan kepada kita. Maka bertemanlah kepada orang-orang yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah ketika sudah orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke neraka adalah sahlin. Siapa sahlin itu? Orang yang senantiasa menolong untuk kemudahan, tidak pernah ia menyulitkan orang lain. Itulah yang disebut dengan at-ta'awun, saling tolong menolong. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan, menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan kemudahan sehingga memberikan beban itu sesuai dengan kemampuannya. Biqadri taqati al-basyariyah, selalu menyesuaikan dengan kemampuan manusia. Itulah sehingga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu kita bukan hanya sebuah teori, tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keunggulan seseorang bukan hanya dari segi ilmu, tetapi yang paling penting adalah dari segi amal. Ilmu menggiring kita untuk semakin takut akan adab Allah dan menghiasi diri kita semakin memiliki akhlak yang mulia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.